anti mainstream ya hobinya. Kenapa Bu kok suka sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum muda, selamat datang di Nyeru bareng KPI. Bersama saya Berliana Berta. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muda, bertepatan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, oleh karena itu, di episode Nyeni kali ini kita mengangkat tema urgensi berpancasila di era Gen Z. Kaum muda, di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh tamu spesial yaitu Ibu Clara Sinta Pratiwi, salah satu dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik dan optimal sepertinya. Oke. Meskipun sebenarnya banyak ke distract sebelumnya, tapi dapat undangan dari HMPS KPI itu ya, seneng banget rasanya. Alhamdulillah, kita juga ikut senang ya teman-teman. Nah, jadi Ibu Clara ini dari muda sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat inspiratif dan juga banyak meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Oke, nama Ibu Clara Sinta Pratiwi, MSOS, tempat tanggal lahir Seririt, Bali, 26 Desember 1993. Alamat Banjar Dinas Kauman, RT 3 RW 2, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Hobi merenung di keindahan alam. Wah, anti mainstream ya hobinya. Kenapa Bu kok suka sekali merenung di keindahan alam? Karena alam itu adalah salah satu objek yang kayaknya nggak pernah akan bisa ditiru oleh manusia. Jadi segimanapun kehebatan manusia menciptakan berbagai macam teknologi, satu yang nggak pernah bisa manusia tiru, yaitu alam. Siapa yang bisa niru alam? Cuman Tuhan. Iya. Dan juga di alam itu sangat tenang gitu ya Bu, suasananya. Jadi pikiran kita fresh gitu ya. Kayak kalau pengen ngosongin masalah itu di alam tuh bisa banget. Jadi seumpama kita punya banyak kepenatan hidup, karena kan sekarang kita hidup di kota dengan polusi, dengan berbagai macam tumpukan-tumpukan berita-berita teknologi tuh, ketika kita udah di alam kayak dengar suara burung, dengar suara kicauan-kicauan binatang-binatang yang lain, apalagi di malam hari, itu rasanya masalah tuh nguap kayak kita lagi ngerebus air. Jadi habis aja. Sudah terlupakan dengan kesibukan-kesibukan yang selama ini dirasakan gitu ya Bu. Oke, boleh saya lanjutkan Bu bacanya? Riwayat pendidikan S1 di Institut Agama Islam Nurul Jadid, S2 Institut Agama Islam Negeri Jember, dan D2 Ma'had Ali Nurul Jadid. Kemudian Ibu Clara ini juga memiliki pengalaman organisasi, yaitu Kepala Wilayah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Sekretaris PMII Rayon Nusantara Institut Agama Islam Nurul Jadid, Pengurus Komisariat Bidang Gender Institut Agama Islam Nurul Jadid, Staf Al-Amiri Pos Ma'had Ali Nurul Jadid, Tenaga Pengajar Ma'had Ali Nurul Jadid, dan juga dosen Ilmu Dakwah dan Komunikasi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kemudian prestasi-prestasi yang Ibu Clara ini raih juga tak kalah luar biasa. Framing aja ya. Tapi sebenarnya kita manusia yang semua orang punya prestasi, tapi prestasi yang dicantumkan di sini ya hanya framing aja. Dan kebetulan. Iya, baik. Oke. Prestasi yang pertama yaitu wisudawan terbaik Institut Agama Islam Nurul Jadid tahun 2016, juara 1 menulis cerpen tingkat pesantren Nurul Jadid, peserta pertukaran pelajar Indonesia Thailand tahun 2014, juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng. Kemudian penulis jurnal platform TikTok sebagai representasi media dakwah di era digital, penulisan jurnal model komunikasi
antar budaya mahasiswa Muslim Thailand dan proses akulturasi budaya di Kabupaten Jember. Wah, sangat mengagumkan ya prestasi-prestasinya. Kalau boleh tahu, Ibu, motivasi apa yang Ibu tanamkan selama ini untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut? Saya itu terlahir dengan akulturasi budaya. Jadi saya itu adalah keturunan Muslim Hindu. Jadi orang tua saya adalah seorang mu'alaf yang notabene mu'alafnya itu di umur 25 tahun, Nggak. Jadi mengaji dan juga kajian-kajian Islam di umur 25 tahun itu bisa dibayangkan ya. Kita melafatkan lafaz Allah saja itu sangat sulit. Nah, melihat itu dan melihat ketegaran ibu saya dan semangat ibu saya dalam mempelajari agamanya membuat saya merasa saya harus bisa menjadi guru untuk ibu saya, membantu ibu saya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Sehingga ibu saya pernah bilang, "Nak, ibu tidak mahir membaca Al-Quran, tapi ibu harap kamu adalah anak yang menyelamatkan ibu di surga nanti dengan pembacaan Al-Quran yang baik." Sehingga saya betah di pondok pesantren itu puluhan tahun. Karena ketika saya tidak betah, orang mondok itu kan pasti ada nggak betahnya ya Mbak ya. Apalagi kita harus antri kamar mandi, makan harus ngantri, segalanya harus antri. Dan juga distract ilmunya yang begitu padat. Saya tuh kadang-kadang merasa ketika udah nggak betah dan nggak kuat di pondok pesantren, saya telepon ibu saya dan ibu saya bilang, "Kenapa, Nduk? Sudah nggak kuat?" Sebenarnya kalau saya bilang, "Bu, saya nggak kuat, saya mau pulang," ibu saya pasti mengiyakan karena ibu saya itu bukan orang yang mengikat anaknya dan memaksa anaknya untuk menjadi seperti ini. Jadi ibu saya itu adalah penganut aliran yang terbanglah seperti burung, kemanapun kamu mau. Bahkan ari-ari saya tuh Mbak, ari-ari saya ketika lahir itu nggak ditanam kayak kebanyakan orang, bahkan adat orang Jawa. Ari-ari saya tuh dibuang loh di laut. Karena ibu saya punya pemikiran bahwa ketika kita membuang ari-ari di laut, suatu saat nanti anak itu akan sampai di samudra di mana ari-ari itu sampai. Jadi ibu saya berharap saya menjadi orang yang bebas, yang bisa kemanapun saya mau. Jadi kamu kalau mau berhenti, berhenti ya seperti itu. Tapi saya melihat ibu saya sudah begini, masa saya mau seperti ini juga, seperti itu. Jadi ya itulah motivasi terkuat saya untuk tetap bertahan dan ingin membuat aku bisa. Jadi Ibu Ara ini termotivasi karena orang tua. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada orang lain. Banyak ya, kadang-kadang kan termotivasi karena paman, karena ngelihat ada juga kan orang yang termotivasi karena artis gitu, atau termotivasi karena tokoh-tokoh keren yang selama ini dia tahu. Tapi kalau saya sebenarnya motivasi terbesar itu hanya ibu aja. Ibu yang saya ingin berbeda dari ibu saya. Maksudnya ibu saya adalah seorang mu'alaf. Saya ingin ibu saya bisa belajar kepada saya tanpa harus pusing cari guru agamanya gitu. Masya Allah. Ya. Bu Clara, langsung saja ke pembahasan ya, Bu. Berbicara tentang Pancasila dan generasi Z zaman sekarang ya, Bu. Pancasila seharusnya kan sebagai dasar dari negara kita Indonesia, dan sepatutnya kita pemuda dan pemudi Indonesia itu menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Namun menurut pandangan Bu Clara sendiri, apakah generasi sekarang ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Ini pandangan pribadi ya. Ya. Kalau sebenarnya kan pandangan saya pada generasi Z. Kita ngomong flashback dulu ke generasi ya. Generasi itu ada baby boomer yang merupakan generasi pasca Perang Kedua. Di mana di sana itu kenapa sih kok dikatakan baby boomer? Karena generasi baby boomer itu adalah di mana habis Perang Kedua itu kan habis nih orang-orang. Ya, bukan berarti orangnya yang habis, tapi kan populasi manusia itu menjadi sangat sedikit dan juga wajahnya mereka tuh banyak yang tidak sempurna. Jadi berbagai macam negara ingin menguatkan negaranya dengan kuantitas. Akhirnya di masa pasca Perang Dunia Kedua itu orang-orang berlomba-lomba untuk menghasilkan bayi. Sehingga saat itu bayi itu kayak bom. Makanya kan ini namanya baby boomer nih kan. Setelah baby boomer itu karena peralihan dari Perang Dunia Kedua, jadi kan masih konvensional sekali ya. Jadi masih belum ada nih
kemajuan-kemajuan teknologi. Tapi kuat, orang-orang masa itu kuat ya. Karena kalau kita mengambil katanya orang itu bahwa keterbatasan itu menciptakan kekuatan. Semakin terbatas, semakin orang itu kuat. Kayak Khairul Tanjung kita lihat, dia kan anak yang sebenarnya anak singkong katanya ya. Tapi keterbatasan itu menciptakan kekuatan sehingga dia jadi orang sukses sekarang. Dan teknologi yang kita punya di masa kita sebagai generasi Z yang notabene kelahiran dari tahun 94 sampai 2010. Jadi kenapa orang itu bahasnya generasi Z? Karena generasi Z itu sekarang menapaki usia-usia emas dalam pencapaian jati dirinya. Padahal setelah generasi Z itu masih ada yang namanya generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu adalah generasi kelahiran dari tahun 2010 ke bawah. Jadi anak saya yang bernama Maheswari itu generasi Alpha, yang mungkin beberapa tahun ke depan itu melebihi generasi kita. Kalau saya generasi Y, jenengan pasti generasi Z, karena lahir di masa 94 sampai 2010. Nah, di generasi Z ini, kalau generasi Y itu kan masa peralihan dari konvensional ke digital. Jadi saya masih merasakan yang namanya warnet gitu ya. Jadi di internet itu bukan sesuatu yang lumrah ditemukan di sehari-hari. Jadi internet digital itu adalah fasilitas mewah yang kalau kita mau dapat kita harus ngeluarin duit yang lumayan juga gitu. Karena dengan fasilitas konvensional yang ada kita masih bisa hidup. Masih bahagia hidup kita itu, masih main lompat tali, masih main ketapel gitu ya. Terus kalau di sekolah itu siapa yang paling tebel catatannya itu yang paling keren. Tulisan orang-orang zaman-zaman itu api-api, bagus-bagus. Kita beralih ke zaman sekarang, di mana internet itu bukan barang mewah, ya. Gadget itu bukan barang mewah. Laptop itu bukan barang mewah. Sarana-sarana kita untuk mencapai yang namanya internet itu sudah bukan barang mewah. Orang yang rumahnya bedek pun, yang rumahnya itu bukan rumah yang permanen. Kalau bedek itu kan semi permanen ya. Itu pasti punya gadget dan dia pasti punya sarana untuk mencapai internet yang bisa dicapai 24 jam. Bahkan orang-orang kayak gitu wifi-nya udah banyak ya. Wifi 100.000 satu bulan sekarang itu udah menjamur, banyak banget. Nah, akibatnya apa? Terjadi yang namanya arus globalisasi. Arus globalisasi ini memaksa kita untuk punya, karena global ya, di mana ruang dan waktu itu udah sempit. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang dimanapun dan kapanpun tanpa kita harus pergi ke sana, tanpa kita harus mengeluarkan uang untuk bertemu dengan seseorang di tempat yang lumayan jauh. Jadi kita hanya perlu menggunakan kuota yang sekarang menurut saya kuota itu murah banget. Betul. Di zaman saya tuh kuota tuh masih 300 gitu loh Mbak, sebulan. Jadi masih mewah lah internet itu. Nah, akhirnya memaksa kita untuk punya yang namanya international culture, di mana budayanya itu harus seragam secara internasional. Nah, Pancasila ini kan ideologi kita kan ya. Pancasila ini kan cuma dimiliki orang Indonesia. Orang Vietnam, orang Thailand, orang Amerika itu kan nggak pakai Pancasila. Jadi hanya Pancasila itu punyanya orang Indonesia. Ini relevan nggak untuk kapasitas globalisasi era yang dimana semua orang sekarang udah punya yang namanya international culture. Jadi orang sekarang kan punya yang namanya hukum secara internasional. Jadi ini menurut orang internasional perilakunya gimana? Benar apa enggak? Tapi saya yakin Pancasila itu masih sangat relevan untuk kita bersaing dengan international culture. Karena menurut saya culture kita itu lebih kaya. Pancasila itu sakti loh ya. Hanya dengan 5 butir aja. Jangan paham toh 5 butir apa yang pertama? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradil. Yang ketiga Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan hanya 5 itu saja bertahan dia dari masa kemerdekaan sampai sekarang, kita belum pernah ada perang-perang yang besar antar suku bangsa. Bersatu masih. Tapi untuk remaja gimana? Itu kan yang jadi permasalahan kita sekarang ya. Saya itu sanksi
Karena saya pernah melihat sendiri, karena kan profesi saya sebagai dosen. Sebelumnya jenengan pernah menyebutkan profesi saya sebagai guru. Bahkan ya, mahasiswa itu nggak hafal loh Mbak Pancasila. Lah gimana saya mau melihat jati diri orang yang mencerminkan Pancasila ketika Pancasila aja nggak hafal gitu loh. Tapi ketika ditanya grupnya Blackpink yang 4 itu hafal, sangat-sangat hafal. Fashionnya hafal, gaya busananya hafal. Apalagi kalau yang BTS garis keras gitu ya, namanya ARMY gitu ya. Itu paham banget. Light sticknya kadang punya. Itu saya punya murid yang punya light sticknya ARMY yang harganya hampir jutaan. Tapi ketika saya tanya sila keempat Pancasila itu apa? Bulak-walik. Bukan gak hafal sih, cuman kadang-kadang mereka bingung urutan. Sama kayak Muslim zaman sekarang. Tanya dah, rukun Islam dan rukun iman itu pasti masih nge-like beberapa menit. Nah, sama generasi kita, generasi yang sebenarnya sudah sangat-sangat melek teknologi, itu banyak yang masih belum hafal Mbak sama Pancasila. Saya tidak paham apa karena ini kurang diberdayakan di sekolah dan di pendidikannya, kurang di teach untuk tahu tentang Pancasila dan butir-butirnya, atau memang karena orangnya aja yang nggak mau belajar. Padahal di kuliah, jenengan semester berapa? Semester 2 ini. Semester 2 pernah mendapatkan mata kuliah Pancasila? Ada Bu. Itu pelajaran wajib. Dasar, base-nya kita kalau sebagai orang Indonesia, itu ya Pancasila. Kayak bangunan rumah, kalau mau buat rumah, kita kan buat cakar nih, ke cakar ayam, kalau pengen buat rumah tingkat. Iya. Ya Pancasila enggak. Cuman kalau nggak hafal gimana? Gimana mau mencerminkan jiwa Pancasila, nasionalisme, ketika Pancasila aja nggak hafal gitu. Ini yang menjadi sesuatu yang ironis di masa sekarang menurut saya. Karena kepentingan generasi sekarang itu bukan lagi tentang pengetahuan dasar yang mereka lupakan. Mereka sekarang sudah terkontaminasi dengan culture internasional itu. Seperti gaya berbusana yang international culture. Contohnya ya, berbusananya orang Indonesia sekarang sudah terkontaminasi dengan gaya busananya orang secara global. Karena apa? Secara perekonomian kan kita sudah bisa membeli barang dimanapun ya. Shopee, Lazada, Akulaku, kemudian berbagai macam aplikasi-aplikasi yang lain. Kita udah bisa beli baju yang itu bajunya orang Cina, itu bajunya orang Korea, itu gaya bajunya orang Amerika. Bahkan kita sudah memakai itu. Nah, orang-orang tuh fokus di sana. Fokus untuk menjadi anggota internasional. Tapi dia lupa bahwa untuk menjadi orang internasional, untuk menguatkan culture-nya international culture, kita tuh harus punya base, kita harus punya dasar sebagai orang Indonesia. Apa yang kita bawa? Apa yang kita pertahankan? Remaja saat ini tuh lupa sama itu. Itu menurut saya. Ya, itu pandangan saya sendiri loh ya. Oke. Lalu Bu, seperti yang Ibu katakan tadi, culture internasional itu sudah memasuki Indonesia dan sudah mempengaruhi anak-anak Indonesia juga. Lalu menurut Ibu bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut di era globalisasi yang semakin laju ini? Baik, pertanyaannya bagus banget ya. Terus gimana sih caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama itu, yuk kita tahu. Kita harus tahu dulu. Kita harus tahu ilmunya. Nggak harus kujuk-kujuk praktek. Beda sama kita ketika menjadi seorang bayi. Kita belajar berjalan, kita belajar berbicara, kita belajar merangkak. Itu kujuk-kujuk bisa. Ya. Beda dengan kita mengaplikasikan dasar-dasar negara. Kita paham. Kita tahu dulu, ini dasar negara ini apa? Yang pertama kita tadi disebutkan sama mbaknya tuh kan ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus tahu negara kita itu negara yang beragama, bukan negara ateis. Jadi negara kita adalah negara yang beragama. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang beragama? Itu yang pertama nih, sila pertama. Kita harus tahu, kita ini orang yang beragama. Meskipun kadang-kadang kaum ateis ya, kaum luar negeri gitu kadang bilang bahwa sila pertama Pancasilanya Indonesia ini nggak relevan karena dia tidak mengadopsi kepada
sesuatu yang liberal. Maksudnya adalah sesuatu yang mengayomi semua kalangan. Karena kan kalangan internasional sekarang ya, itu ada yang beragama, ada yang tidak. Tapi yang harus kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, sila pertama itu adalah kita adalah negara yang beragama. Nah, itu yang pertama. Nah, kan sila itu kan ada butiran-butirannya. Nah, sebagai ketuhanan yang Maha Esa, ya berarti agama kita satu dong. Gak boleh punya dua agama. Cukup satu aja. Nah, lo gimana nih kayak Felix Xiao yang kadang-kadang kan masih menganut budaya Tionghoa-nya. Kemudian kayak Gus Dur yang kadang-kadang katanya pergi ke gereja meskipun agamanya Muslim. Itu namanya toleransi. Yang menyebabkan Indonesia itu bisa damai sampai sekarang dengan agama yang beragam itu adalah toleransi. Jadi kita bisa bersikap seperti itu sebagai generasi muda saat ini ketika kita tahu ilmunya. Oh, ternyata Indonesia itu adalah negara beragama di mana masing-masing dari kita itu harus beragama dan masing-masing dari kita itu otomatis harus menghormati agama kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Seberapa besar toleran kita itu karena kita tahu ilmunya. Kita tahu, oh begini. Itu yang pertama. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila ketika kita tahu ilmunya tentang ternyata Pancasila itu mengajarkan kita sebagai manusia yang beradab, maka remaja saat ini akan menjadi remaja yang bermoral, bukan remaja yang amoral. Banyak ya sekarang kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa remaja saat ini tuh kurang bermoral ya. Contoh nih kasus tentang kejadian dirut pajak itu ya, yang melakukan tindak bullying sehingga anaknya GP Ansor itu sampai koma. Ini kan tindakan amoral yang menandakan dia tidak mampu mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana adabnya sebagai warga negara Indonesia? Itu tidak. Nah, ketika kita tahu ilmunya, kita akan jadi seperti ini. Yang selanjutnya Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sampai yang terakhir adalah keadilan sosial. Jadi banyak sekali kita harus melihat bahwa Pancasila itu punya butir-butir ya. Banyak sekali butirnya, ada 45 yang sebenarnya bisa menjadi dasar kita, ideologi kita dalam melakukan tindak tanduk kegiatan sehari-hari. Jadi sebagai generasi muda, yang pertama kita tahu ilmunya. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, yang kedua, apapun yang kita lakukan itu harus berdasar dengan Pancasila. Jadi kita sebagai orang yang beragama tuh udah include semua ada di Pancasila. Jadi nggak usah ragu sama Pancasila. Kan ada yang memisahkan agama dengan Pancasila. Sampai ada yang Indonesia ini nggak pantas jadi negara nasionalis yang merangkul semua agama, harus Islam di sini gitu kan ya. Ada sekelompok rasis yang menginginkan negara kita tuh negara yang Muslim semuanya. Nggak bisa, meskipun kita itu mayoritas Muslim. Tapi beragama itu sudah masuk di sila pertama. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita paham bahwa Pancasila itu seperti ini ternyata, maka yang kedua adalah kita gencar melakukan sosialisasi kepada teman-teman kita. Padahal kan gak semua orang itu mau membaca. Zaman ini, ya, zaman generasi Z adalah zaman di mana orang itu malas membaca. Malas membaca. Maunya apa? Maunya lihat video. Betul. Maunya lihat video. Karena apa? Lebih banyak orang buka TikTok daripada orang buka buku di zaman sekarang. Maka sebagai generasi muda, kita harus gencar melakukan sosialisasi sesuai dengan zamannya. Jadi kalau orang sekarang itu lebih sukanya lihat video-video, ini salah satu nih, video yang kita buat ini adalah salah satu gencaran kita untuk mensosialisasikan kepada generasi-generasi muda bahwa Pancasila itu penting untuk kita jadikan ideologi. Jadi hafalkan, cermati, masukkan ke dalam hati kita, dan ketika kita sudah tahu itu semuanya, sebarkan kepada orang lain. Sebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Sebarkan ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Gini loh cerminan kita sebagai seorang yang nasional, seorang yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Sebagai dasar, otomatis apapun yang kita beli harus kuat dari dasarnya.
Jadi karena kita itu dasarnya rumah itu adalah cakar ayam, mau buat tingkat 3 pun itu masih kuat. Jadi dasar yang kita jadikan adalah pedomannya Pancasila. Sehingga kita mau ngapain aja di kehidupan sehari-hari kita bersosialisasi sama orang dasarnya Pancasila. Yang pertama pahami ilmunya, yang kedua ketika sudah tahu ajak orang lain untuk melaksanakan. Toh sekarang gampang tuh untuk mengajak orang lain dari status bisa. Dan karena orang itu gak suka sama yang kalimat panjang-panjang. Buat jadi pendek aja, ya kreativitas kita sebagai generasi Z ya. Gak suka kalimat panjang, gak suka berbentuk PDF buku, gak suka. Jadi saya sebagai dosen tidak pernah memberikan referensi buku sebagai bahan ajar karena saya yakin 100% kadang-kadang hanya beberapa persen saja yang membaca betul. Sisanya itu sukanya praktik. Sukanya tuh langsung aplikasikan dalam gerakan video atau status-status yang kalimatnya singkat, padat, tapi isinya jelas. Gitu. Jadi generasi Z itu generasi yang nggak mau ribet, ya, generasi yang so simple, generasi yang simple. Jadi gimana kita mensosialisasikan, mengkampanyekan gerakan nasionalis Pancasila sebagai dasar dari ideologi bangsa negara kita itu dengan cara yang sesuai dengan generasi Z. Kalau generasi Y itu pidato 2 jam itu orang masih kuat. Generasi Z 30 menit aja ngomong itu udah lama. Jadi itulah resep saya, tapi saya tidak tahu ya karena saya mungkin bukan pakar yang betul-betul pakar dalam hal Pancasila. Cuman saya sebagai pribadi saya adalah yang pertama kita harus tahu ilmunya dan yang kedua kita harus mengkampanyekan. Kita harus kasih tahu sama orang. Oke Bu, lanjut ke Oke. pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, mengapa sih Pancasila itu penting bagi generasi kita? Kan dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan itu kita selalu diajarkan pelajaran Pancasila. Menurut Ibu gimana? Dari pemaparan saya tadi, menurut Mbaknya penting nggak belajar Pancasila? Sebagai pemuda Indonesia. Warga negara Indonesia ya, Iya. bukan. Tapi kita kan bukan negara asing ya, kita WNI, warga negara Indonesia. Oke. Menurut saya penting sih Bu. Nah, ya, karena sepenting itulah Pancasila, sehingga itu dibahas di setiap tingkatan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya itu menandakan bahwa Pancasila sebagai dasar itu harus selalu teraplikasi dan selalu diajarkan sebagai pengembangan keilmuan dari ideologi Pancasila tersebut. Jadi kalau di masa SD kita hanya akan diajarkan tentang Pancasila jumlahnya ada berapa, ada 5, seperti itu kan ya Mbak ya. Terus aplikasinya ketika kita mengaplikasikan satu ketuhanan yang Maha Esa, lalu bagaimana? Berdoa Bu sebelum dimulainya pelajaran. Oh iya, berdoa sebelum dimulainya mata pelajaran ini mencerminkan sila keberapa? Sila pertama Bu, ya kan? Tapi ketika kita menginjak jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misal SMP, SMA maupun ketika kuliah itu udah beda. Jadi kita pengembangan pemikiran. Jadi kita nih pengembangan pemikirannya sebagai generasi pemuda yang sebenarnya notabene di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin dari negara ini, maka Pancasila itu letaknya gimana? Pengaplikasiannya bagaimana? Pertahanannya sampai mana? Maka sesuai tingkatan pendidikannya, maka Pancasila itu diajarkan secara bertahap supaya dasarnya itu benar-benar kuat. Seperti itu. Karena jenengan menganggap itu penting, maka nggak mungkin kan diajarkan ketika sudah dewasa saja, tapi diajarkannya dari kecil. Dari kita kayaknya TK, anak saya itu sudah diajarin kok. KB ya, anak saya itu masih kelompok bermain, tapi sudah diajarkan. Jadi di hari Jumat, setiap hari Jumat, anak saya itu diajarkan untuk membawa mukena karena akan ada sholat berjamaah. Ini kan mencerminkan Pancasila sila pertama. Kemudian diajarkan untuk membawa bekal. Membawa bekal anak saya, kemudian makan bersama-sama. Ini mengajarkan kepada kita persatuan, di mana harus ada sikap toleran kepada sesama teman. Kemudian di sekolahnya, ini contoh ya, contoh anak saya saja sebagai contohnya yang masih KB notabene, tidak boleh menggunakan perhiasan, tidak boleh memakai cincin, gelang, kalung ataupun yang lain. Ini menandakan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ada di posisi yang sama. Maka sangat ini menjadi dasar. Jadi dari kecil kita sudah diajarkan sikap dan bagaimana kita harus berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maka ketika nanti dewasa, ketika kita banyak harta, menjadi orang kaya yang sesungguhnya, Sultan mengalahkan Raffi Ahmad atau mungkin Nagita Slavina gitu ya. Kita tidak melakukan yang namanya flexing. Kita tidak melakukan yang namanya mengumbar kekayaan kita sehingga orang itu tahu ternyata dia kaya. Ini loh, aku sekaya ini. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Dari kecil sudah diajarkan bahwa kesederhanaan adalah sila Pancasila yang kelima. Keadilan sosial, kita menyetarakan posisi kita dengan teman-teman kita yang lain bahwa kita sama. Harta itu hanya simbol. Harta itu hanya kelebihan Tuhan ya, kelebihan yang diberikan Tuhan buat kita. Ya itu suatu saat bisa diambil. Dan orang kaya yang mengamalkan Pancasila dalam hidupnya nggak akan flexing. Tapi kan kenyataannya remaja-remaja zaman sekarang tuh flexingnya luar biasa kadang-kadang kan ya. Umbar kekayaan. Aku udah liburan nih ke Singapura, udah liburan nih ke sini, udah liburan. Kadang-kadang pakaian gitu ya, sepatunya macam apa, jam apa, diupload di media sosialnya gitu. Itu kan menandakan ada penurunan degradasi, ada degradasi tentang kesederhanaan yang diajarkan oleh Pancasila. Padahal Pancasila itu mengajarkan kepada kita untuk kesetaraan. Kita setara sih. Harta itu hanya bonus dari beberapa orang yang diberikan Tuhan dan mungkin perpaduan antara hasil kerja keras kita juga, seperti itu. Jadi Pancasila itu sebagai pondasi pendidikan di Indonesia dan pendidikan itu harus dimulai dari sedini. Karena kan karakter itu dibentuknya dari kecil. Nah, kalau karakter itu dibentuknya dari dewasa, angel, Susah. Iya. Oke, terakhir Bu. Pertanyaan terakhir Bu. Apa pesan Ibu bagi generasi sekarang untuk semangat berpancasila? Ini yang agak susah ya sebenarnya. Jadi saya mungkin ingin menambahkan dari sebelumnya bahwa di masa kecil kita dibuat. Jadi kita di masa kecil itu mengalami yang namanya pembentukan karakter. Dan di masa dewasa kita adalah mendalami karakter, pendalaman karakter. Maka pesan saya untuk para generasi Z ya, yang saat ini memasuki masa-masa emas dalam pencarian jati dirinya, masa-masa di mana kalian mendalami karakter dari apa yang kalian pelajari dari masa kecil hingga sekarang. Pesan saya adalah jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup beragama, pedoman hidup dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun di seharian kali. Karena apa? Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan saya berharap, dan ini mungkin bukan harapan saya saja, ini harapan bangsa Indonesia, berharap pemimpin-pemimpin di masa depan itu adalah pemimpin-pemimpin yang bermoral dan berkualitas tinggi, yang memiliki tingkat nasionalis yang sangat kuat, sehingga tidak mudah ya. Jadi pemimpin-pemimpin masa depan, jadi kalian ya, mungkin saya juga bisa jadi generasi Z dan Y karena berdekatan, jadi pemimpin masa depan. Jadi ketika menjadi pemimpin dan sudah punya dasar Pancasila yang kuat, bisa dibayangkan bagaimana kepemimpinannya. Yang dipikirkan adalah bagaimana membuat Indonesia ini tetap damai, aman, dan tentram. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dia akan mementingkan kepentingan negara dan golongan. Seperti itu. Baik, itu tadi pesan dari Ibu Clara Sinta Pratiwi. Pemuda, dengan peringatan hari lahirnya Pancasila ini, mari kita rajut kembali semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga untuk menyatukan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semoga apa yang Ibu Clara tadi sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Berliana Berta mewakili tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.